Berdoa adalah cara kita bersekutu dengan Tuhan. Mengabaikan doa berarti kita mengabaikan Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa jika kita tidak berdoa. Dalam perenungan ini kita tahu satu hal juga, bahwa Allah mendengar setiap doa. Allah mendengar setiap doa. Bahkan yang tidak terucap dengan kata. Ketika kita bicara pada Allah dari hati, Allah mendengar setiap doa. Kalau Tuhan bukan manusia, sehingga kalau orang datang pak Tuhan, sungguh-sungguh merendahkan diri, minta ampun dan bermohon pak Tuhan, ndak pernah Tuhan balik akang belakang, ndak pernah. Dia membuka tangannya, dia menyambut kita. Bukankah Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu kata Tuhan. Tuhan menyambut kita setiap kali kita datang padanya dengan kesungguhan hati. Allah mendengar setiap doa. Tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, jawaban doa adalah otoritas Allah. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami rindu untuk mendengar suara firman-Mu yang menguatkan kami, menghibur kami, menegur dan mendidik kami, mengarahkan langkah hidup kami. Kami memerlukan semuanya itu Bapa. Maka di kesempatan saat ini Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu. Tuhan berkatilah kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Hamba-Mu Engkau kuduskan dan Kau perlengkapi. Semua kami jemaat-Mu, baik yang beribadah di rumah gereja ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing, Tuhan kuduskan, Tuhan perlengkapi, supaya masing-masing kami dapat memahami apa maksud-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman, sehingga dengan bertekun dan bersungguh-sungguh kami melakukannya dalam sikap hidup setiap hari. Di dalam nama-Mu ya Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di sepanjang minggu berjalan ini, sebagai bagian dari Gereja Masehi Injili di Minahasa, kita merenungkan tema dipanggil untuk bersyafaat. Karena itu jemaat, mari membaca kitab 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-21. 2 Tawarik pasal 6 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-21. 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 hingga ayat 21, mari membaca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Salomo. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di dalam. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkaulah yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tata kerajaan Israel, asal anak-anak-Mu tetap hidup menurut hukum-Ku, sama seperti Engkau hidup di hadapan-Ku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini.
Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu, dari sorga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jemaat yang beribadah di rumah gereja, Bapak Ibu saudara-saudara yang beribadah di rumah masing-masing, kita mengucap syukur hari ini hari Minggu. Kita ada dalam penghayatan sengsara Kristus di minggu yang pertama. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam penghayatan minggu sengsara ini kita dipanggil, diajak oleh gereja untuk merenungkan kitab 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 hingga ayat 21 yang baru saja kita baca tadi. Di bawah tema perenungan dipanggil untuk bersyafaat. Kita membaca kisah tentang doa Salomo. Ada orang yang bilang begini, pendeta aja tak lupa kok berdoa, soalnya sibuk sekali. Jadi kalau bangun pagi, buru-buru karena dikejar waktu, dikejar tugas. Rasa-rasanya 24 jam tidak cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam satu hari. Sehingga bangun pagi, subuh pun langsung dikejar-kejar dengan semua tugas. Sebab itu banyak kali, sering kali lupa berdoa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengatakan seperti ini. Justru semakin kita sibuk, kita harus semakin kuat dan bertekun di dalam doa. Sekali lagi, semakin kita sibuk, semakin banyak pekerjaan, semakin banyak tanggung jawab, semakin banyak hal yang harus kita kerjakan. Kita harus semakin tekun dalam hal berdoa. Mengapa demikian Bapak Ibu saudara-saudara? Sebab benar kita berusaha, benar kita bekerja, benar kita berjuang, benar kita melakukan semua hal, tetapi keberhasilan datang dari Tuhan. Sekali lagi, betul orang bekerja, orang berjuang, orang melakukan tugas tanggung jawab, tetapi keberhasilan datang dari Tuhan. Jalan-jalan dibukakan oleh Tuhan, kemudahan diberi oleh Tuhan, pertolongan datang dari Tuhan. Jadi kalau orang tidak berdoa, dari mana kita akan mengharapkan datangnya bala bantuan untuk kita jika kita menghadapi kendala? Berkat datang dari Tuhan. Kalau orang bekerja keras, banting tulang, berusaha, mengerahkan semua kekuatan, tapi kalau pintu berkat Tuhan tutup, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebab itu semakin kita sibuk, semakin kita kehabisan waktu untuk melakukan segala tugas tanggung jawab, kita harus semakin kuat dan bertekun dalam hal berdoa kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita baru saja membaca kisah tentang Salomo yang berdoa setelah dia menyelesaikan pembangunan bait Allah. Salomo berdoa, diceritakan kembali oleh penulis kitab 2 Tawarik. Menurut para ahli dalam tradisi Yahudi, dipercaya bahwa penulis kitab Tawarik, baik 1 Tawarik ataupun 2 Tawarik, adalah Esra. Esra menulis kitab ini setelah kembali dari pembuangan 70 tahun mereka dibuang di Babel, dikuasai oleh Nebukadnezar. Kemudian Media Persia mengalahkan Babel dan Israel ada di bawah kekuasaan Persia. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Esra hidup jauh sesudah zaman Daud, jauh sesudah zaman Salomo. Orang Israel yang lahir dan tumbuh di pembuangan setelah 70 tahun, mereka tidak kenal para leluhur ini. Bahkan banyak di antara mereka, mayoritas di antara bangsa ini tidak pernah tahu tentang kejayaan bait Allah di masa itu. Mereka tidak pernah menyaksikan bagaimana umat beribadah. Mereka tidak tahu bagaimana kehidupan bersekutu dengan Tuhan di masa lampau. Mereka telah menghabiskan 70 tahun sebagai budak di tanah pembuangan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika mereka kembali dari pembuangan, Esra menuliskan cerita demi cerita di masa lalu. Satu di antaranya adalah tentang Salomo yang menyelesaikan pembangunan bait Allah.
dan dia berdoa di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengapa penulis menceritakan kisah ini? Cerita yang terjadi di masa lampau diceritakan kepada umat yang kembali dari pembuangan. Karena saudara-saudara, bagi umat Israel, bagi bangsa pilihan, identitas mereka sesungguhnya ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Sekali lagi, identitas bangsa ini sesungguhnya ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Bait Allah, doa-doa adalah hal-hal yang kelihatan, yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar adalah umat Tuhan. Sehingga kalau mereka tidak bersekutu dengan Tuhan, kalau mereka tidak membangun kehidupan yang berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya mereka tidak punya apa-apa dalam hidup. Mereka kehilangan jati diri, mereka tidak punya identitas diri. Mereka bukan siapa-siapa. Tidak ada gunanya pulang ke tanah perjanjian kalau mereka tidak memiliki identitas diri sebagai umat Allah. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, Israel bukanlah apa-apa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang-orang yang baru kembali ini adalah orang-orang yang bermental budak, sebab mereka ada dalam masa pembuangan yang sangat lama. Sebab itu mental mereka harus dibangun kembali dari mental budak dalam kebiasaan-kebiasaan bangsa kafir. Orang Israel disadarkan kembali bahwa mereka umat Tuhan, orang yang percaya kepada Allah, dipilih oleh Allah. Sebab itu mereka harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang jauh dari Tuhan dan membangun kembali persekutuan hidup dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebab itu penulis kitab ini yang dipercaya adalah Esra menceritakan kembali kisah tentang Salomo, raja ketiga Israel. Salomo yang berdoa kepada Allah. Bagaimana Salomo berdoa? Ini menjadi perenungan kita pagi hari ini. Bagaimana Salomo berdoa? Catatan pertama, dia sujud. Dia sujud di hadapan Allah. Di mezbah Tuhan, di depan mezbah Tuhan dia sujud. Ini menunjukkan bahwa Salomo mengakui dan meyakini. Dia mengakui dan meyakini bahwa Tuhan Allah satu-satunya penguasa semesta yang patut dan layak disembah. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Allah yang lain. Dia mengakui dan meyakini bahwa Tuhan Allah Israel adalah satu-satunya penguasa semesta. Sebab itu dia menyembah Tuhan dalam pengakuan dan keyakinannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Salomo memohon kemurahan Allah untuk mendengar doanya. Perlu kita garis bawahi, Salomo memohon kemurahan Allah untuk mendengar doanya. Dia tidak memaksa Tuhan, dia tidak mendesak-desak Tuhan, tapi dia memohon supaya Allah mendengar doanya. Ketiga, Salomo meyakini janji yang disampaikan ke Allah kepada Daud ayahnya. Dia meyakini firman yang keluar dari mulut Allah yang disampaikan kepada ayahnya, bahwa Daud dan keturunannya tidak akan pernah dihapuskan, tidak akan pernah terputus ketika mereka hidup sungguh-sungguh melakukan ketentuan dan ketetapan Allah. Dia meyakini firman Allah, dia mempercayai janji Allah. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia juga merendahkan dirinya, memohon pengampunan atas setiap kesalahan. Kalau Tuhan mendengar, katanya di ayat 21, Tuhan mendengar dan mengampuni kesalahan. Kalau orang baca pasal ini sampai selesai, maka di sanalah kita akan mendapati Salomo bersyafaat. Dia bersyafaat untuk umat Israel. Dia berdoa kepada seisi untuk bangsanya. Dia berdoa kepada Allah untuk seisi bangsanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, penulis Tawarik sadar betul, sekali lagi, tanpa persekutuan dengan Tuhan, Israel gagal. Sebab mereka telah membuktikan ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka kehilangan segalanya. Mereka tidak hanya kehilangan daerah, tempat mereka tinggal, tetapi mereka kehilangan segalanya. Kejayaan dan semua hal baik yang pernah terjadi, mereka kehilangannya saat mereka meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, oleh sebab itu untuk membangun kembali kehidupan Israel setelah kembali dari pembuangan, maka umat harus merendahkan diri di hadapan Allah, memohon pengampunan, berdoa, dan membangun kembali persekutuan dengan Tuhan. Itu hal mutlak, tidak bisa ditawar. Orang Israel harus berdoa kepada Allah seperti Salomo berdoa dan membangun kembali persekutuan sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang kita renungkan pagi hari ini? Dari kisah yang telah kita baca bersama tadi, kita tahu satu hal, bahwa persekutuan dengan Tuhan adalah keharusan bagi setiap orang yang mengaku percaya. Sekali lagi, bahwa persekutuan dengan Tuhan adalah keharusan bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Allah. Bagi setiap umat Tuhan, bagi semua orang Kristen, bersekutu dengan Tuhan adalah keharusan, bukan pilihan. Nanti kalau ada waktu baru pi ibadah. Ya karena sekarang sibuk, nanti jo minggu depan. Pena minta maaf ini belum dapat pi ibadah, nanti jo minggu depan. Baiklah kalau masih mau ada minggu depan. Kalau cuma sampai hari itu dang. Karena hidup diberi oleh Allah, Tuhan bisa memberikannya kepada siapa saja, dan Dia bisa mengambilnya kapan saja. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebab itu kalau orang menyebut diri sebagai orang Kristen tapi tidak mau beribadah, baik ibadah-ibadah seperti ini dalam persekutuan umat atau ibadah-ibadah pribadi kita tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, maka sesungguhnya kita telah kehilangan identitas diri. Kalau orang ini mau beribadah, sadar atau tidak sadar, kita menolak berkat Tuhan. Kalau orang ini mau berdoa, ini mau bersekutu, tanpa orang sadari, orang semua menolak berkat Tuhan. Sama dengan DP contoh sederhana seperti ini, Tuhan mengulurkan tangan untuk memberi berkat pada orang. Maka orang ini mau, sudah aja Tuhan, orang tidak perlu. Ini mau berdoa, ini mau beribadah, tanpa orang sadari, Tuhan bilang itu Pak Tuhan. Sudah perlu Tuhan biar jo. Apakah demikian yang orang mau? Kalau kita tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, kita kehilangan Allah. Kalau kehilangan Allah, berarti kita kehilangan segalanya. Kita kehilangan berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebab itu tidak mungkin bagi kita membangun kehidupan sebagai orang Kristen, membangun kehidupan dengan menyebut diri orang percaya, jika kita tidak mau beribadah kepada Tuhan. Kita tidak mau berdoa, kita tidak mau menyembah Tuhan. Kita tidak punya apa-apa di luar Tuhan. Saudara-saudara, perenungan di pagi hari ini juga mengajak kita untuk melihat bahwa berdoa adalah cara, berdoa adalah jalan bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Doa adalah media bagi kita untuk bicara pada Allah. Tanpa berdoa, Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak bisa membangun komunikasi. Kita tidak bisa membangun relasi yang intim, relasi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita mengabaikan kehidupan doa, maka kita sesungguhnya mengabaikan Tuhan. Ada orang berdoa, tetapi doanya tidak sampai pada Tuhan. Mengapa? Karena banyak kali doa kita tergesa-gesa. Tuhan ini langsung bilang amin. Karena amin langsung cari slop, baku dusu yang kerja. Seringkali kalau mau makan, tutup mata jo bilang cepat-cepat, langsung makan. Karena semua baku dusu, entah baku dusu yang lapar atau baku dusu yang kerja. Seringkali Bapak Ibu saudara-saudara kita berdoa dengan mulut, tapi kita tidak berdoa dengan hati. Ada ungkapan bijak bilang seperti ini, adalah lebih baik dalam doamu sedikit kata-katanya atau bahkan kamu tidak berbicara, tetapi dengan segenap hatimu, daripada banyak kata-katamu tetapi tidak dengan hatimu. Sebab Allah tidak mendengar setiap ucapan saja. Dia melihat hati kita dan Dia tahu apa yang dikatakan oleh hati kita. Sehingga bahkan ketika kita mengucapkan kata-kata berkat dan memohon pengampunan pada Tuhan, tapi kalau hati kita penuh dendam, hati kita penuh kebencian, hati kita penuh kemarahan, dan hati kita tidak mau melepaskan pengampunan, Tuhan tahu apa yang sesungguhnya kita doakan. Jadi biar orang bilang, Tuhan berkati DP hidup di mulut, mar di hati orang menyimpan kepahitan, kemarahan, dendam. Tuhan tahu apa yang sesungguhnya kita doakan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, relasi kita dengan Allah sangat penting. Karena itu dalam doa-doa kita, yang diperlukan bukanlah tentang sikap kita berdoa. Apakah melipat tangan, menutup mata, menadahkan tangan, melipat lutut. Sikap-sikap doa kita Allah tidak menghitungnya. Tetapi jauh lebih penting adalah sikap hati kita. Sikap hati kita yang sungguh-sungguh mengakui Tuhan dan menyembah Dia dalam setiap pengakuan kita. Yang sungguh-sungguh percaya pada firman-Nya
dan yang bergantung penuh kepadanya. Allah melihat sikap hati kita. Karena ndak mungkin kalau orang pe hati sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kongtung berdoa apa Tuhan dengan tongkat pinggang toh? Ndak mungkin. Ndak mungkin kalau orang pe hati sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mengakui Tuhan, lalu sikap doa kita, sikap tubuh kita tidak menghormati Tuhan. Tidak mungkin. Tetapi kalau hati kita jauh dari Tuhan, biar tong pe kata-kata banyak, kata-kata kita dengan bahasa-bahasa yang tinggi, tapi sikap hidup kita, sikap hati kita tidak dikenan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi berdoa adalah cara kita bersekutu dengan Tuhan. Mengabaikan doa berarti kita mengabaikan Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa jika kita tidak berdoa. Dalam perenungan ini kita tahu satu hal juga, bahwa Allah mendengar setiap doa. Allah mendengar setiap doa. Bahkan yang tidak terucap dengan kata. Ketika kita bicara pada Allah dari hati, Allah mendengar setiap doa. Kalau Tuhan bukan manusia, sehingga kalau orang datang pak Tuhan, sungguh-sungguh merendahkan diri, minta ampun dan bermohon pak Tuhan, ndak pernah Tuhan balik akang belakang, ndak pernah. Dia membuka tangannya, dia menyambut kita. Bukankah Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu kata Tuhan. Tuhan menyambut kita setiap kali kita datang padanya dengan kesungguhan hati. Allah mendengar setiap doa. Tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, jawaban doa adalah otoritas Allah. Jawaban doa adalah otoritas Tuhan. Apakah Tuhan bilang, iyo, langsung Tuhan kasih? Itu otoritas Allah. Apakah Tuhan bilang, tidak, ada yang lebih baik yang akan kuberikan kepadamu? Itu otoritas Tuhan. Atau Tuhan bilang, tunggu, sabar, belajar untuk percaya Pak Tuhan. Itu pun otoritas Tuhan. Kalau dia menjawab ya kepada kita, percayalah bahwa ia memberi yang terbaik bagi kita. Kalau dia menjawab tidak untuk kita, percayalah bahwa dia akan memberi yang jauh lebih baik dari yang kita minta. Kalau dia menjawab tunggu, maka percayalah Allah mengatur waktu terbaik untuk melihat kita menyaksikan berkatnya melebihi yang dapat kita pikirkan. Allah selalu memberi pada kita hal-hal baik, sebab rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan. Demikian kata firman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, oleh sebab itu kalau datang pada Allah dan berdoa, maka penting bagi kita untuk mengakui Tuhan, keberadaannya sebagai pencipta semesta, kehadirannya sebagai Tuhan dan juru selamat dunia, juga juru selamat pribadi kita. Jadi kalau berdoa, jangan buru-buru dengan segala keinginan, dengan segala pergumulan, dengan segala persoalan hidup. Baru mulai Tuhan langsung itu semua kebutuhan so bilang. Apakah salah kalau orang menyampaikan permohonan, kebutuhan, persoalan? Tidak salah Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita sampaikan itu pada Tuhan. Tetapi sampaikanlah doa-doa kita dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Berdoalah dalam hormat, akui Tuhan, sembah Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita menyampaikan beban-beban hidup kita, bahkan belum orang bilang, Tuhan so tahu tompe pergumulan, Tuhan tahu. Maka berdoalah kepada Allah dengan hormat, dengan sopan, dan dengan keyakinan. Allah tahu apa yang kita perlukan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam doa-doa kita sampaikan permohonan kita, memohon kemurahan Tuhan. Yang perlu kita sadari adalah bahwa Tuhan bukan orang suruhan kita. Sehingga jangan berdoa seperti memerintah Allah. Tuhan datang sekarang, datang sekarang. Tuhan kasih bayar sekarang, kasih bayar sekarang. Tuhan bukan orang suruhan. Tuhan adalah Allah yang ditinggikan, disembah. Sebab itu kalau kita meminta kepadanya, mintalah dengan memohon dan dengan hormat. Tuhan berkenanlah datang bagi kami. Tuhan berkenanlah sembuhkan kami. Minta apa Tuhan? Allah mendengar kita. Tidak usah memerintah Tuhan, sebab kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Yang perlu kita lakukan adalah benar-benar meyakini setiap firman-Nya. Jangan orang so berdoa,
Tapi habis itu kita penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, tidak pernah lepas dari beban. Karena kita tidak percaya pada firman-Nya. Bukankah Rasul Petrus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah dan Dia akan bertindak. Tuhan Yesus sendiri berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mar kalau orang berbeban, orang ada pergumulan, so berdoa. Mar abis berdoa, tetap banyak pikiran, tetap khawatir, tetap ketakutan. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Betul kita telah berdoa bicara kepada Allah, tetapi kita tidak meyakini janji firman-Nya. Salomo waktu dia berdoa apa Tuhan, dia meyakini janji Allah kepada Daud ayahnya. Sebab itu dia sungguh-sungguh percaya. Kalau orang berdoa, imani janji Allah, yakini firman Allah. Sebab itu kalau so berdoa, jangan lupa baca firman, jangan lupa baca Alkitab. Berdoa dan membaca firman itu satu paket. Kalau orang berdoa kepada Allah, baca firman-Nya supaya keyakinan kita diperteguh, kekuatan kita dibangkitkan. Kita telah berdoa kepada Allah dan kita meyakini setiap perkataannya. Mujizat terjadi bagi orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Karena itu kita pun harus berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang lain. Tema perenungan kita minggu pagi ini dipanggil untuk bersyafaat. Kita berdoa untuk orang lain. Artinya saudara-saudara, dalam membangun hidup dengan Tuhan, jangan berfokus pada diri sendiri, tetapi juga lihat kehidupan orang lain. Doakan pemerintah, doakan bangsa dan negara kita, doakan gereja, pemimpin-pemimpin umat, doakan saudara-saudara kita, doakan orang-orang yang membutuhkan, doakan semua hal. Mari berdoa, tidak hanya ketika orang ada di rumah gereja atau di tempat-tempat ibadah, ketika kadim, ketika pelayan khusus memimpin ibadah dan berdoa, tetapi juga dalam doa-doa pribadi kita. Doakan para pendeta, doakan para pendeta di Jemaat Immanuel Maumbi, doakan penatua dan siamas yang ada di kolom masing-masing, yang ada dari kolom 1 sampai kolom 25, ketua-ketua BIPRA, penatua-penatua yang ada. Doakan semua UPK, doakan saudara-saudara kita. Dalam setiap doa-doa kita, kita juga memohon berkat untuk orang lain, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Sebab Bapak Ibu Saudara-saudara, kita terpanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Dalam doa kita pun kita harus mendoakan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berdoa untuk orang lain, berdoa memohon berkat, berdoa memohon keselamatan, dan jangan memohonkan kejatuhan, bahkan terhadap orang yang memusuhi kita. Kalau orang memusuhi orang, berdamai, ampuni, lepaskan pengampunan. Sebab tidak mungkin kita berdamai dengan Allah kalau kita bermusuhan dengan sesama kita. Tapi kalau kita yang dimusuhi, kita yang dibenci, berdoa kepada Allah dan memohon berkat untuk orang itu. Jadi jangan pernah berdoa kepada Allah meminta supaya orang lain jatuh, orang lain mengalami kemalangan, orang lain mengalami musibah. Jangan. Sebab yang demikian mendatangkan dosa di hadapan kita, di hadapan Tuhan terhadap kita. Kalau orang merasa tersakiti, orang merasa dirugikan, orang merasa mengalami pergumulan karena perbuatan orang lain, jangan berdoa apa Tuhan, Tuhan balas, Tuhan beri dia kemalangan, Tuhan datangkan celaka malapetaka. Jangan, itu jahat di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang orang perlukan. Bahkan kalau kita mengalami keadaan-keadaan hidup yang demikian, mohonkan berkat Allah. Tuhan berkati DP hidup, berkati DP pekerjaan, bukakan DP pintu hati supaya berdamai dengan kita, memaafkan kita. Tuhan berkati supaya dia pun bisa melepaskan pengampunan. Tuhan berkati supaya hidupnya dapat menjadi berkat. Sebab pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berurusan dengan Tuhan. Kita akan berurusan dengan Tuhan. Kalau kita baik, maka urusan kita dengan Tuhan baik. Tapi kalau kita jahat, maka urusan dengan Tuhan akan mendatangkan hukuman bagi kita. Berdoalah,
Tuhan mendengar setiap doa kita. Musti siapa yang berdoa? Pendeta, Penatua Syamas? Tidak, orang semua boleh berdoa. Bukan pendeta pedoa lebih kuat, Penatua Syamas pedoa lebih kuat. Biar siapa mau datang berdoa, kalau torang sendiri tidak meyakini Tuhan, tidak mempercayai firman-Nya, tidak bersungguh-sungguh berdoa, tidak ada mujizat dalam hidup kita. Pendeta, pelayan khusus hanya menuntun kita untuk berdoa. Tetapi kuasa doa terjadi ketika kita yang berdoa sungguh-sungguh datang pada Tuhan, meminta dengan iman dan mempercayai Tuhan tanpa ragu. Mujizat terjadi bagi setiap orang yang percaya dan yang berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.